Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekal Panji Yahsa, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 16. Kali ini saya akan mereview video dari CNN Indonesia yang berjudul Zahrotul Riyad, Dokter Gigi Sahabat Remaja Pulau. Video yang menggetarkan hati ketika kita melihat begitu tulusnya hati seorang Bunda Zahro begitu beliau dipanggil oleh anak-anak di pulau kecil yang terletak di wilayah selatan Pulau Batam. Sebagai calon pegawai negeri sipil, saya merasa Dr. Zahro begitu menginspirasi. Beliau merupakan cerminan dari seorang PNS yang menerapkan nilai-nilai aneka dalam keseharian. Sebagai seorang PNS, Dr. Zahro telah menerapkan nilai-nilai aneka dalam kesehariannya. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Sebagai PNS, Dr. Zahro telah melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa ataupun remaja terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga pendidikan seks serta tentang bahaya hamil dan melahirkan di bawah usia 18 tahun. Hal ini merupakan perlakuan terhadap warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian, ini juga menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Yang kedua yaitu nasionalisme. Ketika Bunda Zahro menemui adanya siswi yang hamil di luar nikah, beliau tidak menghakimi siswi tersebut. Justru beliau ikut merasa bersalah, karena menurut beliau, jika seorang melakukan kesalahan, kita juga ikut salah. Kita salah tidak mengingatkan, tidak mengedukasi para remaja akan bahaya atau dampak dari hal tersebut. Karena itu, Bunda Zahro melakukan edukasi, mengadakan penyuluhan terkait bahaya dari seks bebas dan segala macamnya. Ini merupakan bentuk rasa cinta beliau terhadap bangsa dan juga anak-anak bangsa dan penerapan dari sila kedua dari Pancasila. Penerapan nilai aneka yang ketiga yaitu etika publik. Setelah menemukan kasus hamil, Dr. Zahro melakukan kegiatan penyuluhan untuk mengedukasi siswi dan siswa tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan seks, yang tujuannya agar menekan angka kehamilan siswi atau remaja. Ini menunjukkan kalau Dr. Zahro memberikan pelayanan kepada publik secara tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna. Kemudian adanya pernyataan dari seorang siswa anggota konselor sebaya yang menyatakan bahwa Dr. Zahro adalah orang yang baik, asik, mudah bertukar pikiran, memberi saran, selalu membimbing dan mengarahkan ke arah yang lebih baik, menunjukkan kalau Dr. Zahro telah membangun komunikasi yang baik dengan publik. Hal tersebut merupakan penerapan nilai etika publik yang dilakukan oleh Dr. Zahro. Penerapan nilai aneka selanjutnya yaitu komitmen mutu. Dr. Zahro melakukan penyuluhan atau edukasi kepada siswa-siswa dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Hal ini bertujuan agar edukasi yang beliau sampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa-siswa tersebut. Selain itu, beliau juga membentuk konselor sebaya yang terdiri dari 20 orang siswa di setiap sekolah. Nantinya, anak-anak ini akan menjadi contoh bagi kawan-kawan di sekolahnya. Dr. Zahro akan melakukan sharing lewat SMS, bertemu langsung, atau penampingan dari jauh. Diharapkan anak-anak tersebut bisa mengadopsi pola pikir maju yang akan mereka bagikan juga ke kawan-kawannya. Inovasi yang dilakukan oleh Dr. Zahro cukup baik dan berhasil, serta berjalan dengan efektif dan efisien, di mana ada 2 orang anak bimbingannya yang memperoleh beasiswa untuk kuliah. Kemudian, angka kehamilan remaja di bawah usia 18 tahun juga menurun. Di tahun 2014, terdapat 33 orang remaja yang hamil. Lalu di akhir tahun 2016, berkurang menjadi 15. Hal ini menggambarkan penerapan nilai komitmen mutu yang dilakukan oleh Dr. Zahro. Penerapan nilai aneka selanjutnya yaitu anti korupsi. Penerapan nilai anti korupsi yang dilakukan oleh Dr. Zahro dapat kita lihat pada kepeduliannya terhadap siswa atau remaja yang hamil di bawah usia 18 tahun dengan melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pendidikan seks, dan bahaya hamil serta melahirkan di bawah usia 18 tahun. Dr. Zahro yang merupakan dokter gigi merasa bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Beliau merasa memiliki tanggung jawab untuk mengurangi angka kehamilan remaja dan ingin siswa-siswi SMA sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Beliau terus bekerja keras, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada siswa-siswa dan berupaya mencarikan beasiswa untuk siswa tersebut. Terima kasih Dr. Zahro, semoga tetap menginspirasi.